إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك في رواية وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji tak henti-hentinya kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, tiada ilah selain Allah. Berkat izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa beristimah berkumpul di tempat yang mulia ini. Bermuajahah, bertatap muka sesama muslim kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah selalu limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, karib kerabatnya, kepada syahid dan syuhada termasuk kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal yang sangat besar kepada kita sebagai manusia. Waktu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun. Jika setiap diri kita mempunyai modal yang sama, bagaimana caranya kita menjadi pedagang yang memperoleh keuntungan yang luar biasa di akhir perdagangan ini? Apakah akhir perdagangan itu? Itu saat kita pulang ke negeri akhirat. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang persiapkan adalah berakhirlah waktu dengan sebaik-baiknya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, jadikanlah engkau di dunia ini seakan engkau sebagai orang yang asing atau orang pengembara. Lalu Ibnu Umar berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi, dan jika engkau menunggu pagi, maka janganlah engkau menunggu sore, dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib berkata, dunia berjalan meninggalkan manusia, sedangkan akhirat berjalan menjemput manusia, dan masing-masing manusia mempunyai penggemarnya. Karena itulah, jika engkau penggemar akhirat, dan janganlah menjadi penggemar dunia. Sesungguhnya masa ini, hidup dunia adalah masa beramal, bukan masa pembalasan. Sedangkan esok hari akhirat adalah masa pembalasan, bukan masa beramal. Meskipun demikian, bukan berarti kita sama sekali tidak mengurusi dunia ini. Akan tetapi, kita mengurusi sebatas kebutuhan. Jangan sampai seumur hidup kita habis hanya untuk mencari duniawi dan uang. Padahal makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan yang kita telah tercukupi. Jangan pula kita habiskan hidup ini hanya untuk mengejar jabatan, pangkat, popularitas, dan lain sebagainya.
Sungguh merupakan pengaturan waktu yang buruk tatkala kita hanya menghabiskan waktu hanya untuk dunia ini, sedangkan waktu ibadah adalah sisa-sisa waktu dalam kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa mencapai umur tersebut. Dan ternyata dalam waktu yang sangat sebentar di dunia ini, kita banting tulang sampai maksimal kita hidup kurang lebih 70 tahun. Kita banting tulang mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak istri kita. Lalu sudahkah kita banting tulang hidup kita untuk amal soleh kita kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lah kehidupan alam barzakh mungkin bisa lebih lama dari ribuan tahun. Setelah alam barzakh yang kita lalui nanti, bahkan waktu yang sangat lama, satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Ingat, ketika itu tidak ada pakaian, tidak ada kendaraan, tidak ada teman, saudara, orang tua yang akan menemani kita. Bahkan matahari sangat dekat satu mil dengan kita. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kehidupan setelah kehidupan dunia ini jauh lebih lama, jauh lebih berat. Tentu itu memerlukan waktu, mengumpulkan bekal yang sangat jauh, mengumpulkan bekal yang sangat banyak, yang lebih intens kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, lihatlah diri kita, sudahkah kita mempersiapkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah siap dia menyiapkan bekalnya untuk hari esok, hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala hal yang engkau kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan-pesan moral dalam Al-Quran dan hadis tersebut mengenai keterbatasan waktu yang kita miliki benar adanya. Terkadang kita melalaikan waktu yang Allah berikan. Terkala azan berkumandang Allahu Akbar, kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan dunia kerja kita. Kita sibuk dengan gadget handphone kita. Padahal kematian tidak bisa ditunda atau diakhirkan. Serta bekal apa yang harus kita persiapkan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuncinya adalah bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Jangan sampai ketika orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, nasihati supaya menepati kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di ayat kedua Allah menggambarkan bagaimana manusia benar-benar dalam kerugiannya itu, bahwasanya manusia tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Agar kita termasuk orang-orang yang merugi di kehidupan ini, maka Allah beramanah kepada kita ada 4 hal dalam Surah Al-Hasyr ayat 3. Jadilah orang-orang yang pertama, orang-orang yang aman, orang-orang yang beriman. Agar kita terhindar kerugian, yang pertama adalah mengisi waktu dengan iman. Syekh As-Sa'adi menjelaskan, yang dimaksud adalah perintah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, beriman kepada Allah. Tidak diperoleh kecuali dengan ilmu. Iman itu diperoleh dari ilmu kita yang kita miliki. Yang kedua adalah wa'amilus shalihat. Isilah waktu dengan beramal soleh. Adalah melakukan seluruh kebaikan yang lahir maupun batin, yang berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minannas, yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan manusia, yang wajib dilakukan dengan sunnah Allah Rasulullah SAW mencontohkan. Dan yang ketiga adalah watawasaw bil haq. Isilah waktu dengan saling menasihati dalam kebenaran, menasihati satu sama lain tentang iman dan amal soleh, saling menasihati tentang hal itu, memberikan dorongan untuk selalu melakukan mencintai karena iman dan amal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang terakhir adalah watawasau bis-sabr. Isilah waktu dengan saling nasihati dalam kesabaran, saling nasihati untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang diberikan kepada kita. Karena sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya, dan dijadikan orang-orang yang tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan bagi diri sendiri, umumnya bagi jamaah, marilah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ketakwaan tidak hanya sebatas slogan, keimanan ketakwaan tidak hanya sebatas kita dengar setiap hari Jumat iman dan takwa, namun keimanan ketakwaan kita aplikasikan dalam keseharian kita. Kita amalkan dalam keseharian kita, dimulai dari diri sendiri, dari rumah tangga kita, di masyarakat kita, umumnya negara kita. Jika negara kita beriman dan bertakwa, insyaallah negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, di hari Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah ini, mari kita jadikan hari ini hari muhasabah diri, mengintrospeksi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekatnya hari ini, begitu cepatnya hari yang kita lalui hari ini. Sebentar lagi kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Bahkan hari esok pun kita belum tentu masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, setiap diri kita pasti akan menghadapi mati di hadapan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Namun permasalahannya adalah, sedang apa kita tak kala kita dicabut nyawa di hadapan Allah? Di manakah kita tak kala kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kematian tidak bisa didahulukan. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Tidak bisa engkau akhirkan kematian itu dan tidak bisa engkau dahulukan kematian itu. Saatnya kita beramal soleh. Saatnya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari-hari kemarin, tahun-tahun kemarin kita masih lalai berjamaah di masjid. Hari-hari, tahun-tahun kemarin kita sulit berinfak sedekah masjid. Hari-hari kemarin kita sulit menolong orang-orang yang susah saat ini. Begitu banyak saat ini orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Ini teguran dari Allah. Mungkin kita begitu banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di hari ijabahnya doa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, malah tengadahkan tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala khilaf dan kesalahan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami ya Rabbi. Kami makhluk pendosa di hadapan-Mu ya Rabbi. Itu banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Rabbi. Kesalahan yang kami sadari maupun tidak sadari. Kesalahan yang terlihat maupun tidak terlihat ya Rabbi. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabbi. Jika saat ini mereka masih ada ya Rabbi, sehatkan mereka ya Rabbi. Berikan rezeki yang halal dan thayyibah ya Rabbi. Namun jika saat ini kedua orang tua kami telah wafat di hadapan-Mu ya Rabbi, ampuni dosa-dosa mereka ya Rabbi. Terima amal ibadah mereka ya Rabbi. Tempatkan mereka di surga-Mu ya Rabbi.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau amanah ya Nabi istri cucu kepada kami ya Rabbi. Jadikan mereka qurrata ayun bagi kami, penyejuk hati kami ya Rabbi. Namun jauhkan dari kami mereka sebagai aduh, musuh-musuh kami ya Rabbi, yang akan menjerumuskan kami ke dalam neraka-Mu. Nauzubillah min dzalik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lal haqqu haqqan warzuqna ittiba'ah wa lal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم انصرنا في فلسطين، اللهم انصرنا في سوريا، اللهم انصرنا في تركيا، اللهم انصرنا في المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.